Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hath 'ala tamassuk ala sunnah rasulih sallallahu alaihi wasallam wa dalala al huda wa nawaitu bidzalika islah qulubina wa qawalibna anna Allah yadkhul niyatana fi niyatihim wa yaj'alna wa iyyakum min ahli al-khair ma'a ahli al-khair fi khairin wa lutfin wa 'afiyah innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi. Kemarin kita belajar sampai hadis yang ketiga. Hari ini kita lanjut belajar di yang keempat. Hadis hari ini Allah Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kasih tahu sama kita bagaimana cara mencipta manusia. Oke. Hadis ini riwayat siapa ini? Riwayat Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu orang sahabat yang masuk Islam di tahun, kalau tidak salah, setelah hijrah. Enggak. Abdullah bin Mas'ud itu dari orang yang masuk Islam awalnya di Makkah. Di Makkah. Setelah dia masuk Islam, bilang sama Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, kita yang benar. Rasulullah bilang, ya benar. Kita yang benar. Dia pergi ke Makkah, bilang, wahai ahli Makkah, saya sudah masuk Islam. Mereka orang kafir waktu itu. Tahu bagaimana? Tolong matikan suara ya. Mute semuanya. La ilaha illallah. Apa tadi? Mereka itu waktu dia datang ke ada Abu Jahal, ada fulan dari orang kufar Quraisy. Abdullah bin Mas'ud bilang, wahai Quraisy, saya sudah masuk agama Muhammad. Baca dari surat Ar-Rahman. Dari riwayat baca dari Ar-Rahman, ada satu riwayat dia baca dari ayat Al-Quran aja. Tapi biar mereka dengar. Mereka bukul sampai dia pingsan. Satu hari itu hari pertama. Terus datang Sayyidina Abu Bakar datang, lihat, wah ini teman saya. Terus mereka kenal sama Abu Bakar, bilang sama mereka, gimana kamu mau bunuh orang dari suku atau dari kabilah fulan. Kabilah fulan ini kalau marah kita tidak bisa lewat sejarah atau usaha kita dari tempat mereka. Jadi mereka berhenti. Berapa hari setelah dia sembuh, keluar lagi. Ini dia minta biar mau rasa atau mau jihad fi sabilillah. Sebelum jihad itu berhenti di sabilillah, tapi ini mau sampaikan dakwah kepada orang kafir. Itu iktidaan, ikut Nabi Muhammad SAW. Ditanya panjang lebar tentang Abdullah bin Mas'ud, tapi di dalam riwayat juga Abdullah bin Mas'ud itu orang pendik sekali. Pendik sama orang sahabat. Bukan sama seperti kita, seperti itu normal. Tapi dia di hadapan mereka dia pendik. Sampai satu hari dia mau ambil korma, kakinya seperti siwak. Siwak mereka bukan siwak kita. Kalau siwak kita ini dia 20 cm, tapi mungkin siwak mereka, badan mereka besar. Terus kenapa Syekh bilang badan mereka besar? Karena Allah Ta'ala berfirman di Al-Quran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Kurang manusia, tubuh manusia sama buah-buah. Sampai di dalam riwayat
satu biji atau satu butir mungkin kalau tidak salah, satu butir dari gandum seperti rasul unmulah. Ini besar. Sekarang biji mana? Biji apa? Gandum. Enggak, kecil sekali. Rasulullah kasih tahu itu zaman Adam terus mulai turun kurang sampai sekarang. Di dalam riwayat hadis Rasulullah SAW sampai ada 7 orang bisa duduk di bawah pohon kecil. Kasih nama bawah pohon kecil. Mereka hairan. Wah, 7 di bawah itu karena mereka benarnya besar. Bagaimana bisa di bawah pohon yang kecil itu? Biasa pohon itu kecil. Rasulullah SAW kasih tahu itu sebabnya di akhir zaman kurang. Abdullah bin Mas'ud riwayat itu dia mau ambil kurma, naik ke pohon kurma itu kakinya kecil sampai mereka ketawa. Ketawa karena lihat kakinya kecil. Rasulullah bilang, kenapa ketawa? Ini satu kaki di timbangan Allah Ta'ala hari kiamat seperti gunung. Inna rijlaihi indallahi kajabali. Maksudnya apa? Maksud iman mereka, bukan maksud kubur. Mereka itu untuk kalau masuk kubur 10 hari sudah selesai, 30 hari sudah tidak ada tinggal tulang. Nah, tapi iman mereka itu yang selalu ada sampai hari. Abdullah bin Mas'ud ini kasih riwayat hadis ini dari Abu Abdurrahman, kunyatuhu Abu Abdurrahman bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-shadiq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan. Huwa as-shadiq al-masduq. Itu sifat dari Abdullah bin Mas'ud. Itu kata ini, lihat mereka di mana kemuliaan sama Nabi atau mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Itu tidak ada di Al-Quran, tidak ada di hadis Nabi. Saya as-sadiq al-masduq, tidak ada. Tapi Abdullah bin Mas'ud bilang haddatsana Rasulullah, menyampaikan Rasulullah SAW menyampaikan kepada kami dan beliau adalah apa? Orang yang benar dan dibenarkan. As-sadiqul masduq. Itu sebabnya kita bilang sadaqallah, sadaq Rasulullah. Itu masuk di sini. Sifat yang dari kita, dari sahabat, dari tabi'in, Sayyidina Rasulullah, Sayyidina Habibana, Maulana, Syafi'ana, itu semuanya sifat dari ulama yang berikutnya. Rasulullah tidak bilang sama saya Syafi'una, bilang sama saya Habibuna, bilang sama saya. Rasulullah tidak bilang. Betul, sahih. Tapi itu faham atau fahaman atau pemahaman dari sahabat ridwanullahi tabaraka ta'ala. Shadiqul masduq. Itu yang benar dan dibenarkan. Kenapa sadiq? Itu yang kemarin kita bilang. Sifat orang para nabi harus orang yang benar. Kalau dia orang dusta atau bohong, tidak mungkin jadi nabi. Juga Rasulullah tidak terima orang mukmin, walau mukmin biasa, tidak terima dia jadi orang mukmin, orang dusta atau bohong. Haddatsana Rasulullah. Itu yang menyampaikan dari Nabi Muhammad SAW apa? Itu cara menciptakan manusia. Setiap orang di perut ibunya. Sesungguh setiap kalian dari kita, ini setiap orang, kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai tetes mani selama 40 hari. Inna ahadakum la yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman. Itu yang pertama. Tahap yang pertama. Masih ada sebelumnya? Ya, ada. Sebelumnya Adam dari tanah. Di ayat Al-Quran, Allah Ta'ala kasih tahu di beberapa ayat. Surat Al-Hajj ayat 5.
Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'tsi fa inna khalaqnakum min turab. Kita atau kami ciptakanmu dari tanah. Ini pertama. Summa min nutfah. Itu aslinya min turab siapa? Saya sama kamu yang dengar yang ini semuanya dari titis air, titis mani. Tapi Adam itu yang dari turab, dari tanah. Oke, min turabin, summa min nutfatin, summa min alaqatin, mughallaqatin ila akhir. Oke. Ayat yang kedua di surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 juga walaqad khalaqnal insan min sulalatin min tin. Ini satu. Oke, thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Jadi apa? Sebagai setetes mani. Nutfah fi qararin makin, di tempat yang aman. Tempat tidak bisa keluar. Ini di dalam satu saat ini keluar sendiri tidak mungkin. Juga yang paling ajib ini, lihat subhanallah, ini mungkin contoh untuk perempuan biar paham. Lihat kalau subhanallah lagi mau bibis atau mau buang, bahasa Indonesia bilang apa, air kecil, gimana tidak bisa sabar 1 jam lebih dari waktunya, 2 jam. Terus mungkin kalau dia sabar-sabar di dalam satu waktu bisa keluar sendiri. Itu setiap orang, bukan perempuan. Setiap orang, laki-laki atau perempuan. Tapi anak sampai waktunya dia tidak bisa keluar, tidak ada rasa mau keluar sendirian, enggak. Sampai waktunya baru Allah Ta'ala kasih sakit khususnya. Setelah keluar sudah perempuan balik normal adi biasa. Subhanallah. Inna ahadakum yujma, ini biar kita faham artinya fi qararin makin. Qarar itu tempat yang aman atau tidak ada yang ganggu. Makin thumma ja'alna nutfata thumma khalaqna nutfata 'alaqah. Itu pertama 40 hari. Ada di riwayat lain, di riwayat hadis Nabi Muhammad SAW, dia di dalam 40 hari itu masih titis, sudah Allah Ta'ala kasih kulitnya, badannya, takhliq, ciptakan manusia. Ada di dalam riwayat. Tapi di riwayat ini, hadis ini bilang setelah 120 hari. Walhasil. Itu yang namanya dalam bahasa Indonesia mungkin kalau tidak salah nidam, ya kan? Perempuan jadi nidam. Dalam bahasa Arab wahmun. Wahmun itu biasa perempuan tidak bisa makan, tidak bisa tidur, tidak bisa minum, rasa apa kalau cium bau apa dari sana dari sini tidak bisa. Itu yang namanya wahnun lemah, lelah. Wahnun ala wahn. Lihat ini pertama di bulan 1, 2, 3, 4. Ini 4 bulan. Dia tidak bisa makan, tidak bisa mau tidur, walhasil beda perempuan. Itu sudah urusan perempuan, sudah paham. Ini yang pertama. Lemah, lelah atau dhaif. Lemah ya kan, lemah badannya. Oke. Setelah itu jadi 6 bulan atau 5 bulan berat. Tidak bisa bergerak seperti biasa. Ini lelah lagi juga, lemah lagi. Waktu lahir juga. Ini yang Allah Ta'ala sebut di Al-Quran, wahnan ala wahn. Wahnan ala wahn. Lemah atau lelah? Ayo, siapa yang bantu saya? Lelah atau lemah? Lemah. Lemah, Syekh. Lemah, berarti dhaif. Oke. Di dalam 40 hari ya. Oke. Itu di dalam 40 hari. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gak ada yang selamat. Tadi bilang apa? Inna ahadakum yujma' khalqahu fi batni ummi 40 yawman nutfah. Di dalam bahasa istilah ulama bilang aslinya mulai manusia setiap orang
mulanya apa? Syahwat dari laki-laki dan perempuan. Jadi harus kamu tawadhu, tidak hati. Kamu dari apa? Dari titik mani. Titik mani itu keluar dari tempat bibis 2 kali. Atau kamu keluar dari tempat bibis 2 kali. Yang pertama dari ayah. Itu yang pertama. Titis. Ini kotor, najis. Di dalam madhab Ahmad bin Hanbal dia bilang najis. Tapi Imam Syafi'i bilang enggak. Kita itu mani itu asal manusia. Harus kita bilang tahir, tapi karena dia lewat di tempat najis jadi najis. Tidak mungkin manusia ini kalau pegang badan manusia ini najis, enggak. Imam Syafi'i bilang begitu. Tapi hasilnya betul, kamu keluar dari tempat bibis 2 kali. Terus kenapa kamu sembuh? Na'udzubillah. Ijma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Itu selama 40 hari. 40 hari titis. Terus habis itu mulai berubah. Oke, apa? Bilang kemudian berubah menjadi tetes darah. Ini namanya alaqah dalam bahasa. Summa yakunu alaqatan mithla dzalik. Jadi 40 hari lagi juga jadi titis darah. Titis darah juga. Kenapa bilang alaqah? Itu tadi air, mani. Beda. Sekarang jadi darah. Titis darah. Bilang alaqah lianna ta'laqu bil yad. Kalau dia keluar atau seperti sebagian dokter lagi bersihin urut perempuan yang sakit, kadang-kadang ada beberapa perempuan sakit, dia kalau dia keluarin bisa nempel di tangan yang pegang. Itu namanya alaqah. Alaqah. Ilaha illallah. Itu 40 hari lagi. Jadi berapa? 40 sama 40. Summa yakunu alaqatan. La ilaha illallah 80 ya kan? Oke, summa yakunu mudghah. Nah, kemudian menjadi segumpal. Apa itu? Siapa yang baca? Segumpal. Segumpal, Syekh. Segumpal daging. Segumpal daging ini mudghah seperti yang kita makan. Kalau kita mau makan, kadarnya berapa? Tidak mungkin yang besar ini. Itu segumpal. Mudghah biqadri ma tumbagh. Tapi apa? Itu tadi air, yang kedua darah, sekarang segumpal daging. Oke, ini yang di dalam riwayat hadis. Tapi di Al-Quran, di ayat Al-Mu'minun bilang, "Tsumma khalaqna nutfah 'alaqah." Setelah jadi tetes air itu mani, jadi tetes darah. "Tsumma fakhalaqna al-mudghata fakhalaqna al-'alaqata mudghah." Itu tetes darah jadi apa? Segumpal daging. Setelah itu tulang. Tsumma ja'alna fakhalaqna al-mudghata 'idham. Segumpal itu jadi tulang. Tulang. Oke. Fakasawna al-'idham lahman akhar. Setelah tulang kasih daging selain yang pertama. Itu yang paling ajib, subhanallah. Tapi di sini kasih 3. Ini hadis. Al-Quran lebih jelas. Sampai 7 tempat. Fa asbaha Ibnu Abbas radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu kana yaqul khuliqa ibnu Adam min 7. Ciptakan Allah Ta'ala cipta anak Adam dari 7 perkara ya kan? 7. Yang pertama itu tanah. Terus habis itu titis. Habis itu titis mani. Titis darah. Terus habis itu gumbal. Habis itu yang disebut di Al-Quran idhaman, tulang, sama daging. Itu jadi 7. La ilaha illallah. Ini manusia. Ini sifat manusia. Bagaimana kamu bisa jadi orang sombong? Juga ini lihat, subhanallah al-azim, kenapa Allah Ta'ala cipta manusia di dalam cara seperti itu. Titis 40 hari, habis itu 40 hari lagi, 40 hari lagi, sampai berapa minggu? Itu yang selama 9 bulan.
Allah Ta'ala tidak bisa cipta langsung kun fayakun, tidak bisa. Tapi biar kita tenang. Ini mau belajar, jangan kamu pikir langsung di dalam 1 hari bisa baca Al-Quran semua. Enggak harus. Harus sedikit-sedikit. Mau bangun rumah, tidak mungkin di dalam 1 hari. Enggak harus sedikit. Hidupmu, anak, istri, semuanya tidak mungkin ini dalam 1 hari punya anak, punya istri. Harus ada tertib. Kemudian atwar. الحكمة بهذا الترتيب وقد تتطور من حل المعقولات على يد كامل الفترة انتظام خلق الإنسان. Intizam, biar kita lihat atau biar kita bisa paham bagaimana. Habis itu lihat di ayat lain Allah Ta'ala kasih tahu. Minkum man tifla. Setelah itu keluar. Terus jadi apa? Bayi. Terus mulai jalan tangan sama kaki. Nggak tahu namanya dalam bahasa Inggris. Habis itu kaki. Terus jadi anak yang 7 tahun, 10 tahun, habis itu remaja, terus muda, terus nikah, punya anak, sudah mulai lagi tua sampai meninggal. Itu ada berapa tertib biar kita tafakkur fi makhluqatillah. Oke, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian di sini titik yang penting. Kemudian diutus ke badannya orang malaikat. Itu mukhassas khusus. Cipta ruh di daging atau darah atau tulang yang jadi tadi. Dan sudah setelah 120 hari. Ucapan atau di sini ditiupkan badannya, lalu ditiupkan badannya roh, yunfakhu fihi roh. Tapi setelah berapa itu 120 hari. Perempuan sudah paham setelah 40 hari dia mulai bergerak sedikit. Ada setelah 5 bulan. Karena di ayat tadi jelaskan masih tambah tulang. Jadi tulang habis itu kasih daging mulai bergerak di perut ibunya. Walhasil ada berapa masalah di bawah masalah ini. Kenapa Syekh kita kasih tahu dari setelah 120 hari kalau ada yang keluarin anaknya ini hukumnya seperti yang dibunuh orang nafsu karena sudah roh ada. Ya Allah, bahaya. Berarti ibu-ibu yang tidak ada masalah tidak ada masalah dia keluarin anak setelah 120 hari itu haram bil ijma', itu dibunuh nafsu, taqtulun nafsal muharram. Aduh ya Allah, bagaimana? Ya, itu ada beberapa alasan, itu kita lihat ini sesuai syariat atau tidak. Terus yang sebelumnya Syekh ada khilaf di antara ulama. Sebelum mentiup atau ditiup ruh itu masih ada khilaf di antara ulama. Tapi setelah ditiup ruh atau nafkhur ruh itu haram. Semuanya haram. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Jadi berapa masalah di sini? Banyak masalah, banyak hukum syariat di sini. Ada hukum lain ya tentang salat. Kalau dia bahasa Indonesia keluar, bahasa Indonesia namanya apa? Itu yang belum waktunya tapi keluar, namanya apa? Anak. Kalau dia prematur Syekh. Keguguran Syekh. Keguguran. Ya, keguguran. Itu kalau keguguran itu hukumnya apa? Kita bisa salat atau tidak dalam syariah. Ya, kalau sudah seperti hadis tadi setelah 120 hari berarti ada ruh. Kalau ada ruh waktu dia keluar bergerak atau sudah mati tidak bergerak. Enggak, dia setelah keluar dia bergerak sedikit habis itu, atau kita lihat dadanya kayak hatinya kayak
duduk ya kan, atau namanya bahasa Indonesia itu hukumnya hukum anak yang seperti biasa, harus kita kuburan, harus kita apa namanya ini kasih kafan. Kalau tidak, itu sudah taruh di kain aja biasa, taruh, tidak usah sholat, kuburan taruh di seperti biasa. La ilaha illallah. Berarti di sini ada masalah banyak. Ya, ada masalah banyak. Di dalam fiqh syariah kita harus belajar. Oke. Nanti itu bukan waktunya. Semua irsalu ilaihi ruh. Wa yu'maru bi arba kalimat. Dan dia diperintahkan untuk menetapkan 4 perkara. Hidup kita di bawah atau aslinya di 4 perkara ini. Ikat birizkihi. Menyebutkan menetapkan rizkinya. Jadi rizki kamu bagaimana? Saya, Syekh, bagaimana rizki? Saya cari-cari, sudah ke sini, itu rizki, ke sana, ke sini. Saya mulai buka usaha di sana, tidak gagal, tidak ada manfaat, saya gagal. Saya bantu di sini, saya minta tolong dari fulan, saya belajar di sana, di sini. Tetap rizkimu yang Allah Ta'ala kasih. Cerita kemarin yang kita bilang ada satu orang, dia jatuh di mana? Di satu sumur, ya kan? Zaman dulu, bukan karena sumur ini pipa aja. Sumur itu besar, dia jatuh. Ada satu orang jatuh di dalam sumur, minta tolong, mereka tahu, sudah bantu dia, naik lagi, alhamdulillah sehat, tidak ada. Setelah mereka tolongin dia atau dia naik ke atas, ada yang datang kasih susu, gelas susu, minum, biar tenang ya, sudah tenang, alhamdulillah kamu selamat, kasih susu, minum. Setelah minum, mereka tanya, bagaimana kamu bisa jatuh? Ini sumur besar, bagaimana? Dia kasih tahu bagaimana caranya. Saya lagi jalan seperti ini, terus jatuh lagi, jatuh ke sumur. Di dalam sumur sudah mereka mau apa keluar lagi, sudah mati atau meninggal. Ya kan? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Satu ulama bilang yang hadir kita itu bilang itu karena masih ada rezeki. Gelas susu itu dia minum, setelah selesai rezekinya mati lagi. Itu yang aturan atau urusan Allah Ta'ala atau perintahan Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bikatbi rizqihi. Juga ada cerita. Jadi kita di sini cerita-cerita banyak. Ada satu orang, dia bilang, dia karya saya ini kadang-kadang mau kasih cerita, tapi kata-kata yang baru saya belum paham. Ada satu orang karyanya yang potong kayu. Potong kayu. Itu ya. Alatnya dari apa? Dari besi dan kayu, ya kan? Yang panjang di sini, bukan seperti asli semuanya besi, enggak. Namanya apa yang tahu? Kapak Syekh, kapak. Tapi yang dari kayu sama besi, ya kan? Iya. Oke, itu dia punya seperti itu. Seperti itu untuk kerja jual kayu, beli kayu. Dalam satu hari bilang, Allah Ta'ala tidak tulis rezeki banyak untuk saya. Ambil kayu itu yang kapak itu, baca. Enggak mau kerja seperti itu. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Di hari yang ketiga dia mimpi. Mimpi kayak langit sudah dekat ke atas bumi. Dia bisa pegang. Dari bumi, dari langit itu dia lihat ada yang keluar air seperti air. Tapi ada yang titis, ada yang apa namanya besar atau besar lagi, ada berapa macam yang keluar. Dia tanya, itu apa? Mereka bilang ini rezeki manusia atau hamba Allah Ta'ala. Tanya, tempat rezeki saya di mana? Kasih tahu itu tempat rezekimu. Dia lihat titis,
Habis itu berhenti lagi, tetes lagi, kan? Itu cerita perhatian dari Allah Ta'ala kepadanya biar dia paham. Oke. Dan tempat rezeki di mana mereka kasih tahu, ambil satu kayu dari sebelahnya, mau bebasarin bolong itu biar keluar yang besar. Ya. Terus kayunya apa bahasa Indonesia, bata juga tutup mampat, tidak keluar sama sekali. Ya. Ada berapa manusia seperti itu. Dia sudah punya mobil, lagi kerja, alhamdulillah dapat rezeki sedikit, tapi dia bilang, wah saya mau kerja lebih afdal. Ya, jual mobil, cari kerja lain, kasihan, jadi hidupnya lebih susah. Orang tersebut dia jadi lihat sudah tadi masih ada tetes, sekarang sudah mampat, tidak ada sama sekali. Ya, usaha biar keluarin kayu atau apa yang tadi dia masukin di bolong rezekinya. Terus baru dia keluarin, istrinya datang bangunin, fulan, ayo, anak sakit, kita mau makan. Bilang, wah kamu tahu saya tadi sudah mampat rezeki saya. Itu tanda yang tadi kamu betah gerobak atau namanya apa, itu artinya kamu tutup tempat rezeki. Jangan rezeki dari Allah Ta'ala sudah tulis. Banyak, sedikit. Ada berapa orang ini dia masih kecil tapi dapat warisan dari Allah Ta'ala, dia belum usaha. Ada berapa orang dia usaha berapa tahun, 20 tahun, 50 tahun, tetap orang rezekinya seperti itu. Warizquka laysa yanfa'uhu ta'anni wa laysa yazidu fil rizqi al-ana'u bikatbi rizqi wa ajalihi, ajalnya itu umurnya berapa tahun, waktunya kapan. Allah Ta'ala di ayat lain itu kasih tahu, wa minkum man litabluwa ashuddakum wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila ardhil umur. Ada macam-macam di antara manusia. Ada yang baru lahir meninggal, ada yang 5 tahun, 2 tahun, 7 tahun, ada yang sampai jadi tua, ada yang sampai masuk umur itu ardhalul umur, yang sampai dia jadi seperti anak kecil, tidak paham, mau yang harus ada yang bantu dia bersihin kalau mau kamar mandi, atau seperti anak bayi kecil. Na'udzubillah, nas'alullah ajali wa amalihi, kerjaannya apa? La ilaha illallah. Amalnya, kerjaan ini amalnya maksud dia salih, baik atau tidak. Wa syaqi au sa'id, amalnya itu beda. Amal sama di dalam kecelakaan atau kebahagiaan, itu beda. Amal itu mungkin dia di selama hidupnya, na'udzubillah, orang bermaksiat, tapi di dalam satu waktu dia jadi pergi ke tempat yang baik atau taubat dalam selama ini 1 hari 2 hari, habis itu dia meninggal. Berarti kerjaannya selama 60 tahun maksiat, tapi karena dia balik ke Allah Ta'ala, Allah Ta'ala terima. Berarti apa beda? Amalnya apa? Terus ada na'udzubillah su'ul khatimah, yang orang su'ul khatimah. Sama. Dia ibadah terus 60 tahun. Habis 60 tahun, sebelum wafat 2 hari, 2-3 hari, 1 tahun. Kadang-kadang sebelum wafat, ucapan syahadat dia tidak bisa, na'udzubillah, ya mu'ala. Itu orang sebelum ini, dia pergi ke tempat maksiat, meninggal di sana. Itu amalnya apa? Amalnya baik, tapi akhirnya apa? Na'udzubillah, akhirnya yang itu kecelakaan, ya kan? Na'udzubillah. Wa syaqiyun aw sa'id. Itu di sini juga ada beberapa masalah, tapi waktunya tidak cukup. Allah Ta'ala atau Rasulullah SAW kasih contoh di sini. Demi Allah yang tidak ada ilah selainnya. Apa? Kenapa? Jadi apa? Bila Rasulullah bersabda, inna ahadakum, sesungguh di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga.
Nah, ini seperti yang tadi amannya. Hatta ma yakunu baina, hingga jarak antara dirinya dan surga tinggal sehasta. Satu dirham. Ini maksudnya sudah dekat kali-kali. Fasbiqu alaihi kitab, akan tetapi telah ditetapkan bagian ketentuan. Fasbiqu alaihi kitab. Itu masalah juga luas, saya tidak bisa jelas di sini. Mungkin kita tunda ke minggu depan karena waktunya kayak tidak cukup. Mungkin ada yang tanya, saya bantu. Mungkin ada yang tanya, Allah Ta'ala cipta manusia. Sudah ini ahli neraka, ini ahli surga. Sudah tulis dari awal. Bagaimana dia siksa orang, siksa fulan. Allah Ta'ala yang jadikan ini ahli neraka, bagaimana dia sekarang masukin neraka? Siksa fulan. Dia sudah pilih fulan ahli neraka. Nah, itu yang kita insya Allah minggu depan, kayak waktunya tidak cukup sekarang hari ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima amal kita. Juga Allah Ta'ala yarzuquna husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kasih kita husnul khatimah. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين.